Halo, hari ini kita akan buat, kue keju atau kastengel. Banyak sekali ya dan aneka macam rasa, bentuk, tekstur kue keju atau kastengel. Tapi kali ini kita akan buat yang teksturnya ngeprul, renyah, dan garing. Jadi bukan yang lembut gitu ya. Ini garing, rasa kejunya nampol banget. Untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Nah, di sini kita hanya menggunakan keju cheddar yang diparut, kemudian akan kita oven dipanggang di bleber-bleber gitu ya, agar cepat kering. Ini letakkan aja di rak tengah, suhunya 250 derajat Celcius, api atas dan bawah. Nah, kita panggang, sekarang kita siapkan dengan bahan yang ekonomis aja. Kita gunakan butter margarin dari Palmia, ini udah cukup banget ya. Tapi kalau mau lebih lezat dan nampol lagi, tentunya bahan-bahannya juga harus premium. Tapi dengan bahan yang sederhana ini, kita akan mengubah rasa dari kue keju ini menjadi lebih istimewa. Nah, ini kalau udah terlihat agak kering, si keju yang dipanggang ini kita bolak-balik dan kembali kita oven. Itu belum kering ya. Untuk butter margarin dari Palmia ini kita mixer dulu sampai lunak dan terlihat pucat. Lalu tambahkan lagi dengan 1 telur ukuran sedang dan kembali kita mixer. Nah, jadi sebenarnya apapun itu tergantung dari bahan yang kita gunakan, tapi jangan salah, dari bahan yang ekonomis atau biasa aja kita berusaha untuk menjadikannya bisa lebih istimewa, enggak yang biasa-biasa aja. Oke ya, nah ini udah kita mix telur dan butter margarinnya sampai lebih mengembang agar hasil dari kue kering kita itu ya, cookies kita kalau di mixer itu dia lebih ngeprul gitu. Nah, kalau udah pucat berubah warna, sekarang kita kembali ke oven. Ini kejunya kita bolak-balik lagi. Masih belum kering, masih terlihat putih ya. Terus kita bolak-balik panggang sampai tekstur kejunya itu seperti kerupuk gitu loh, garing seperti bawang goreng. Jadi wajib garing. Nah, disinilah letak keistimewaan dari kue keju kita nanti. Panggang keju harus sampai kering, sampai kriuk-kriuk gitu loh kalau kalian gigit. Sekarang kita campurkan dengan adonan sebelumnya, tambahkan dengan sedikit gula pasir dan garam. Terus kita mixer sampai keju tadi jauh lebih halus. Nah, kalau udah, masukkan terigu protein rendah secara bertahap. Kita lakukan bertahap ini karena pada prinsipnya kalau adonannya masih lunak itu mudah aja tinggal kita tambahkan lagi dengan terigu ya. Tapi kalau udah adonannya itu terlalu keras, wah itu yang fatal banget. Jadi usahakan adonan ini konsistensinya baik, tidak terlalu keras ataupun lunak-lunak banget. Jadi kalau kalian remes itu masih lembab seperti ini. Dan jangan terlalu banyak tersentuh oleh tangan telanjang langsung ya, karena panas tangan itu nanti akan mengakibatkan adonan itu cepat lumer. Nah, sekarang kalian bisa lihat caranya. Kita akan menyerut keju ini untuk topping ya. Sangat mudah dari batangan keju ini. Jadi bukan kejunya yang kita gerakkan, tapi alatnya aja. Nah, jadi keju untuk toppingnya nanti akan kita buat panjang-panjang. Kalian juga bisa buat sih yang hancur-hancur kremes-kremes gitu, tapi Mama Eci pengennya kejunya ini lebih terlihat tersusun panjang-panjang. Nah, kalau udah sekarang siap adonannya ini, kita akan giling, digilas gunakan plastik yang bersih. Kita akan rolling dengan ketebalan kurang dari 1 cm, kurang lebih 0,8 cm ya. Jadi jangan terlalu ketebalan juga atau terlalu tipis. Nah, jadi pada tekstur adonan kalian bisa lihat tuh ada berintik-berintik gitu, sprinkle-sprinkle dari keju yang udah kita oven tadi. Kejunya garing. Ini kita terus pipihkan, rapikan.
Jadi untuk merasakan ketebalannya kalian bisa raba seperti itu. Dengan meraba dengan telapak tangan itu kita bisa tahu ketebalannya itu udah cukup, terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Jadi bisa terasa. Nah, ini kita rapikan dulu. Di sini Mama Iji menggunakan cara yang menurut Mama Iji itu lebih simple dan mudah. Nah, ambil satu alas, kemudian kita tutupi lagi bagian atasnya baking mat atau baking paper, kemudian letakkan loyang di atasnya, tinggal ditumplek. Nah, seperti ini. Nah, cara ini jauh lebih praktis dan mudah menurut Mama Iji, tapi semuanya terserah kembali kepada kalian. Udah ya, nih kan udah siap, udah ada di atas loyang. Sekarang olesi dengan kuning telur dan nanti kita letakkan topping kejunya. Nah, untuk baking mat silikon yang warna hitam ini sangat fungsional ya, bagus banget. Terus harganya ekonomis, bisa dicuci ulang, jadi dapat dipakai berulang kali dan hasil bakingnya itu sangat merata dibanding kalau kita menggunakan baking paper, kan harus ya ada yang 1-2 kali bisa digunakan, selanjutnya kan udah nggak bisa lagi. Tapi kalau baking mat silikon ini bisa dicuci dan dipakai berulang kali, tahan sampai suhu 250 derajat Celcius. Untuk pemesanannya kalian bisa klik di kolom deskripsi, harganya sangat terjangkau. Nah, sekarang kita potong-potong ya. Untuk potongan atau ukurannya itu sesuai selera aja. Ini Mama Iji nggak ukur, jadi dikira-kira aja, yang pasti semuanya ya simetris ya. Nah, boleh direnggang-renggangin gitu tuh. Ini udah selesai, cepat kan? Nggak pakai ribet. Sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dan ini kita akan oven kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas dan bawah 30 menit atau 40 menit, yang pasti sampai matang dan garing. Nah, ini setengah perjalanan karena kuning telurnya masih ada, jadi Mama Iji oleskan pada permukaan keju. Ini opsional aja. Karena buatnya nggak banyak ya, ini cuman untuk contoh aja. Nah, ini dia hasilnya. Udah mateng, warna cakep, golden brown, kecoklatan, mengkilap gitu. Kuning keemasan. Nah, untuk kegaringan dan kematangannya itu yang pasti harus sampai mateng. Kalau udah mateng tinggal kalian bisa sesuaikan selera aja. Kegaringannya mau yang level seperti apa, yang garing banget kah atau yang sedang aja. Tapi yang pasti ini kastengel jenisnya garing, renyah, dan ngepro. Kalau mau makin garing artinya waktunya makin ditambah lagi waktu pemanggangannya. Oke ya. Nah, ini dia hasilnya. Kurang lebih satu resep ini kita dapatkan 600 gram kue keju atau kastengel garing, rapuh, dan ngepro. Enggak rapuh-rapuh banget sih. Nah, ini dia. Tuh, kalian bisa lihat kalau kita pites, dipites, ini renyah banget. Tapi ingat syaratnya keju cheddar yang biasa itu harus kalian panggang sampai garing dan kering. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.